Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai permasalahan fasilitas toilet yang tidak memadai di sekolah. Dengan banyaknya siswa, hal ini menjadi isu yang penting dan harus segera ditangani. Adapun beberapa solusi yang dapat diterapkan dalam konteks kebijakan di Indonesia. Yang pertama, penambahan jumlah toilet, di mana sekolah bisa mengajukan anggaran dengan menyusun proposal untuk mengajukan anggaran tambahan kepada Dinas Pendidikan atau pemerintah daerah. Proposal ini harus mencakup rincian kebutuhan seperti jumlah siswa, jumlah toilet yang ada, dan kebutuhan tambahan. Selain itu, perlu juga disertakan estimasi biaya yang diperlukan untuk pembangunan toilet baru, serta rencana implementasi yang mencakup jadwal pembangunan dan pengawasan proyek. Pengajuan anggaran ini sangat penting agar sekolah mendapatkan dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fasilitas sanitasi. Yang kedua, dengan peningkatan infrastruktur air. Yang pertama, bisa dengan cara pemasangan tangki air cadangan. Untuk mengatasi masalah pasokan air yang tidak stabil, sekolah dapat memasang tangki air tambahan. Ini mencakup pembelian tangki dengan kapasitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan seluruh siswa dan staf, serta pemasangan sistem distribusi berupa pipa dan pompa untuk memastikan air dari tangki cadangan dapat dialirkan ke toilet dengan efisien. Dengan adanya tangki air cadangan ini, sekolah dapat memastikan ketersediaan air, meski pasokan utama terhenti. Seperti tertera ya, contohnya seperti ini. Yang kedua, dengan cara sistem pengolahan air. Sekolah juga dapat mengadopsi sistem pengolahan air hujan atau menggunakan sumur bor sebagai sumber air alternatif. Pemasangan sistem penampungan dan filtrasi air hujan serta teknologi filtrasi untuk memastikan air sumur aman digunakan dapat membantu sekolah dalam menyediakan air bersih yang cukup untuk kebutuhan toilet. Sistem pengolahan air ini juga bisa menjadi solusi jangka panjang dalam memastikan ketersediaan air di sekolah. Contohnya seperti ini. Baik, selanjutnya ada perawatan dan pemeliharaan. Pertama, ada jadwal perawatan rutin, yaitu menerapkan jadwal perawatan rutin untuk memastikan semua fasilitas toilet selalu dalam kondisi baik adalah langkah yang sangat penting. Jadwal ini harus mencakup pengecekan harian untuk memastikan kebersihan dan ketersediaan air, serta pelengkapan toilet, serta pemilihan berkala untuk pengecekan dan perbaikan pipa, keran, dan sistem sanitasi. Dengan perawatan rutin, kerusakan pada fasilitas toilet dapat segera terdeteksi dan diperbaiki sebelum menimbulkan masalah yang lebih besar. Kemudian yang kedua, pelatihan penggunaan. Memberikan pelatihan kepada siswa tentang menggunakan fasilitas toilet dengan benar dan menjaga kebersihan sangatlah penting. Sekolah dapat melakukan sosialisasi di kelas, di mana guru memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan toilet. Selain itu, memasang poster dan papan informasi di area toilet untuk mengingatkan siswa juga dapat membantu menjaga kebersihan dan kerapian fasilitas toilet. Pendidikan tentang penggunaan toilet yang baik dan benar ini dapat membantu mengurangi risiko kerusakan dan menjaga fasilitas tetap dalam kondisi yang baik. Kemudian yang keempat, kebijakan dan pengawasan pemerintah. Yang pertama adalah standar minimum. Pemerintah perlu menetapkan standar minimum jumlah toilet per jumlah siswa. Misalnya, setiap 50 siswa harus tersedia minimal 1 toilet. Standar ini harus diterapkan secara nasional dengan penyesuaian lokasi berdasarkan kondisi spesifik di setiap daerah. Penetapan standar minimum ini penting untuk memastikan setiap sekolah memiliki fasilitas toilet yang memadai untuk jumlah siswanya. Selanjutnya ada inspeksi rutin. Dinas Pendidikan perlu melakukan inspeksi rutin untuk memastikan fasilitas toilet di sekolah-sekolah memadai dan memenuhi standar. Inspeksi ini bisa dilakukan melalui kunjungan lapangan, di mana inspektur melakukan pengecekan langsung ke sekolah, serta laporan berkala yang harus dikirimkan oleh sekolah tentang fasilitas mereka. Inspeksi rutin ini penting untuk memastikan bahwa standar fasilitas toilet tetap terjaga dan setiap permasalahan yang muncul dapat segera ditangani. Kemudian, program sanitasi sekolah. Implementasi program sanitasi sekolah yang didukung oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan dapat memperbaiki fasilitas sanitasi dan higienis di sekolah. Program ini meliputi edukasi sanitasi, di mana siswa diajarkan tentang pentingnya sanitasi yang baik, serta peningkatan fasilitas melalui penyediaan dana dan bantuan teknis untuk perbaikan fasilitas. Program sanitasi sekolah ini juga dapat mencakup pelatihan bagi staf sekolah dalam perawatan dan pemeliharaan fasilitas toilet. Contoh dari sanitasi untuk mencegah stunting.
Baik, untuk selanjutnya poin yang kelima yaitu inovasi teknologi. Untuk poin A-nya yaitu toilet ramah lingkungan. Nah, dengan memperkenalkan toilet ramah lingkungan yang lebih efisien dalam penggunaan air dan lebih mudah dirawat dapat menjadi solusi jangka panjang. Teknologi ini meliputi toilet hemat air yang mengurangi penggunaan air dan toilet kompos yang mengolah limbah menjadi kompos sehingga mengurangi penggunaan air. Penggunaan teknologi ramah lingkungan ini tidak hanya membantu menghemat air, tetapi juga membantu untuk keberlanjutan lingkungan. Nah, yang selanjutnya poin mengenai sensor otomatis. Penggunaan teknologi sensor otomatis dapat menghemat air dan memastikan kebersihan yang lebih baik. Contoh penerapannya adalah keran otomatis yang mengalirkan air hanya saat dibutuhkan dan flush otomatis yang bekerja setelah toilet digunakan. Teknologi sensor ini dapat membantu menjaga kebersihan dan efisiensi penggunaan air di toilet sekolah. Untuk poin yang keenam yaitu keterlibatan komunitas sekolah. Poin yang pertama yaitu komite sekolah. Pembentukan komite sekolah yang melibatkan orang tua, guru, dan siswa untuk mengawasi dan menjaga kebersihan serta ketersediaan fasilitas toilet dapat meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab bersama. Tugas komite ini meliputi pemantauan rutin untuk mengecek kondisi toilet secara berkala, serta pengumpulan dana untuk perbaikan dan pemeliharaan toilet. Keterlibatan komunitas sekolah ini penting untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan juga nyaman. Selanjutnya yaitu kegiatan gotong royong. Dengan mengadakan kegiatan gotong royong secara berkala untuk membersihkan dan memperbaiki fasilitas toilet dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab di antara siswa, guru, dan orang tua. Aktivitas ini bisa melibatkan seluruh warga sekolah termasuk guru, siswa, dan orang tua serta penyediaan peralatan kebersihan yang diperlukan untuk kegiatan gotong royong. Kegiatan ini juga dapat menjadi sarana edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan fasilitas umum. Untuk selanjutnya mengenai contoh implementasi kebijakan. Nah, untuk poin A yaitu mengenai program UKS atau usaha kesehatan sekolah. Program ini dapat diperluas untuk mencakup pengembangan dan pemeliharaan fasilitas sanitasi yang lebih baik di sekolah. Langkah-langkahnya meliputi pendidikan kesehatan, di mana siswa diajarkan tentang pentingnya sanitasi dan kesehatan, serta penyediaan alat-alat kebersihan dan sanitasi di sekolah. Program UKS yang terintegrasi dengan peningkatan fasilitas toilet dapat membantu menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan juga bersih. Selanjutnya mengenai dana BOS atau bantuan operasional sekolah. Mengalokasikan sebagian dana BOS untuk perbaikan dan perawatan fasilitas toilet adalah langkah yang strategis atau langkah yang tepat. Sekolah perlu menyusun anggaran yang mengutamakan perbaikan fasilitas sanitasi, serta melaporkan penggunaan dana secara tepat, transparan kepada semua pihak terkait. Dengan alokasi dana yang tepat, perbaikan dan pemeliharaan fasilitas toilet dapat dilakukan dengan lebih efektif. Nah, dengan menerapkan berbagai solusi di atas, diharapkan masalah kekurangan fasilitas toilet dan air mati di sekolah dapat diatasi secara efektif. Dukungan dari pemerintah, komunitas sekolah, serta inovasi teknologi akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan lingkungan belajar yang sehat dan juga bersih. Serta siswa juga dapat belajar dengan nyaman dan kesehatan mereka pun dapat terjaga.